Giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu. Jadi istirahat dulu. Saya kira Sri Mulyani akan datang sebagai saksi atau orang yang akan dimintai keterangan karena dia harus dipertanggungjawabkan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gugatan sengketa Pilpres masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Jadi pada hari Senin akan dihadirkan saksi yaitu untuk mengungkapkan fakta kecurangan. Nah, tim kuasa hukum dari Paslon 02 tidak diizinkan untuk mengikuti sidang selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga netizen mengatakan sudah dibayar mahal-mahal orang-orang terkenal seperti pengacara Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea, Oci Kaligis, serta tim Yusril Iza Mahendra tidak diizinkan masuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Suhartoyo. Itu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024, giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu. Jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Yang mulia, Pak Otto, ya. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 1 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori incumbit probatio. Barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus berbukti ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin baiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian. Nah, dari pihak tim kuasa hukum Paslon 02 protes ya. Sebaiknya dari saksi kementerian seperti Kemenq yaitu Sri Mulyani dan juga Risma sebagai Menteri Sosial tidak dihadirkan. Jadi mereka meminta supaya tidak dihadirkan. Nah, ini mungkin apa alasannya ya? Apakah mereka ketar-ketir ini? Apakah dari Paslon 02, tim kuasa hukum 02 akan khawatir jika dari Sri Mulyani maupun Risma akan menjawab apa adanya sehingga ini membuat mereka semakin panik ya. Jadi sebenarnya ini sangat penting dengan dipanggilnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, begitu juga dengan Mensos Tri Risma hari ini akan membuka sebenarnya cerita fakta bagaimana misalnya Menteri Keuangan terkait penggunaan anggaran negara. Begitu juga dengan Menteri Sosial, yaitu penyaluran bansos-bansos. Waktu kemarin itu nilai bansos hampir mencapai 500 triliun ya. Sehingga di depan majelis hakim ini bisa membuka fakta-fakta sebenarnya. Apakah benar seperti Mensos iskan anggaran sampai 400 sekian triliun. Nah, Rocky Gerung juga mengungkapkan jika Sri Mulyani dipanggil sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi,
Jadi menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani akan datang karena akan mempertanggungjawabkan dan membongkar fakta apa yang terjadi sebenarnya tentang bansos ya, bagaimana kucuran dana, seperti apa yang harus dijelaskan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira Sri Mulyani akan datang sebagai saksi atau orang yang akan dimintai keterangan karena dia harus bertanggungjawabkan anggaran itu bukan sekedar ke rakyat Indonesia tapi ke dunia internasional kan. Dia ke teori austerity dari Sri Mulyani itu akan dibahas di Bank Dunia. Kenapa Anda memboroskan anggaran? Kan itu akan terjadi. Dan saya kira Sri Mulyani akan datang. Jadi Sri Mulyani dan Ibu Risma, siapa tadi mensosnya, ya. Ibu Risma pasti akan datang karena saya tahu mereka berdua ingin dibuktikan bahwa mereka bukan yang menyebabkan bansos itu jadi bancakan politik. Dan itu untuk membersihkan juga nama Sri Mulyani dan nama Ibu lupa mulu saya namanya. Ibu Risma. Ibu Mensos Risma. ini kan. Ya. Ibu Risma tuh. Nah kalau dua perempuan yang dianggap berbahaya ini bicara, itu Megawati akan dapat boosting energi untuk meneruskan hak angket tuh. Jadi kita dorong juga Sri Mulyani dan Ibu Risma untuk datang ke Mahkamah Konstitusi memberi keterangan, terutama dalil yang dipakai oleh 01 bahwa bansos itu memang dia bukan dalam rangka untuk atau dipergunakan untuk kepentingan Jokowi itu. Dan itu pentingnya kita baca apa sinyal nanti Bank Dunia atau IMF tentang pemborosan anggaran selama masa kampanye ini, bukan pemborosan selama masa Covid, tapi selama masa kampanye ini. Jadi sekali lagi akan ada 3 perempuan yang akan menuntun perubahan politik kalau serius dibicarakan di Mahkamah Konstitusi, yaitu Sri Mulyani, Ibu Risma dan Megawati sendiri itu. Nah saya menghitung lebih cepat bahwa Megawati dalam minggu ini akan dapat semacam energi baru untuk memulai proses angket yang tadinya kemarin ragu-ragu. Jadi PDIP saya kira to be or not to be untuk memulai pemeriksaan atau pengadilan politik terhadap kebijakan Jokowi. Nah, jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung, jika Sri Mulyani dan Risma hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, ini akan memperkuat Megawati untuk segera menggulirkan hak angketnya di DPR. Karena akan banyak bukti yang akan disampaikan ke majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga ini akan membuat terang benderang ya jika hak angket ini digelar di DPR. Baik, coba kita lihat tanggapan dari netizen ya. Program tergila sepanjang berdirinya Republik Indonesia. Ini program yang paling ngeri menurut gue sepanjang sejarah, apa namanya, bansos. Hampir 500 triliun, duit turun dari langit, masuk ke perekonomian Indonesia yang diharapkan bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tapi gue tidak setuju. Menurut gue ini sangat berbahaya. Duit 500 triliun itu bisa jadi apa ya kalau kita pakai dengan benar ya, dibandingkan dengan bansos. Dan jangan dikira bansos itu gratis ya. Buat teman-teman apalagi yang nggak dapet bansos, duduk-duduk santai aja di rumah, dan lu kira itu nggak berdampak sama lu, salah total. Kenapa? Karena bansos itu akan membunuh kamu. Karena dia berbahaya sebetulnya untuk perekonomian negara Indonesia. Apalagi kalau bansos ini nggak cepat sasaran, guys. Kalau dia tidak tepat sasaran, dampaknya sangat fatal bagi usaha kamu dan bagi perekonomian Indonesia. Bu Mega dan PD Perjuangan, atau mungkin juga Mas Hasto, merasa jadi korbannya Presiden Jokowi nggak sih sekarang ini? Kalau itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Ya kita ini kan kami kan polos. Ternyata ada yang lebih menggunakan kepolosannya kan untuk menjadikan kami sebagai korban. Tadi malam kami iseng-iseng. Kebetulan saya lagi bersemangat melanjutkan disertasi saya di Universitas Indonesia yang kemarin memang saya tunda karena menunggu hasil pemilu tentang kepemimpinan strategis, ideologi, dan pelembagaan partai serta relevansinya. Ini sedang ditulis disertasinya ya? Sedang saya tulis. Tadi malam saya mikir-mikir. Dulu ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur, itu kan kami semua bergotong royong. Bahkan Ibu Mega itu sempat mengumpulkan seluruh kepala daerah kami untuk diajak gotong royong bersama. Ya, saya masih demi ingat kepentingan itu. partai. Lalu Mas Prananda juga putra Ibu, kemudian karena melihat wajah Pak Jokowi seperti itu, lalu berbelas kasihan. Sehingga akhirnya Mas Prananda juga mengordinir untuk mendapatkan dana saksi sebesar 6,2 miliar. Kami semua bergotong royong. Tapi begitu tadi malam saya iseng-iseng berapa harta kekayaan Pak Jokowi ketika menjadi calon gubernur. Ternyata 27 miliar. Lebih kaya dari kami semuanya. Jadi kecele sama Pak Jokowi itu berulang-ulang rupanya. Maka kemudian saya tadi malam ya setelah baca berbagai teori kan, kemudian saya konstruksikan itu.
apa yang terjadi saat ini ya? Kira-kira kalau menggambarkan the style of Jokowi leaderships. Ya. Kemudian saya Gimana ketemu itu? the three angles of Jokowi's leadership. Wah, menarik itu, Iya, menarik. jadi di tengahnya itu memang ambisi, kekuasaan. Iya. Lalu yang Machiavelli lah kira-kira gitu. angle-nya itu ada Machiavelli-nya, Iya. kemudian ada feodalismenya karena itu juga yang struktur yang memang dipakai. Ya. Itu terbukti kan, Ya. menampilkan simbol-simbol sebagai raja. Ya, ya. Lalu sekarang dengan enteng aja nih, Ya, anak-anaknya didorong. Ya. Gitu. Kami semua kan sebelumnya ya kilaf lah katakanlah seperti itu. Kemudian Kilapnya panjang tapi Mas. yang ketiga, populis. Jadi Ya, ya, triangle-nya ya. kira-kira kayak gitu. Aku Ya, tadi ya. malam langsung saya sampaikan, oh ini kira-kira salah satu temuan nanti yang Ya, untuk saya ya. sampaikan. Dan itu kan dibangun dalam waktu yang lumayan pendek, Mas. Kalau kita lihat, Kenapa Presiden Jokowi mau cawi-cawi di pemilu? Kenapa dia mau memastikan agar calon yang dia endorse yang akan menang? Dan the last kita tahu yang di endorse ternyata putra sulungnya sendiri. Saya mengungkapkan 4 alasan. 1, dia khawatir dengan kasus korupsinya. Paling tidak kasus korupsi yang melibatkan anaknya yang dilaporkan misalnya Ubadillah Badrun ke KPK. Walaupun belum ada tindak lanjutnya. Tapi kan isu berseliweran. Saya ingat betul yang namanya almarhum Rizal Ramli berkali-kali mengatakan bagaimana yang namanya cepat kaya itu mudah. Jualan politik. Saham kosong dan lain sebagainya bisa dibagikan. Setiap izin-izin perusahaan bisa dapat sahamnya. Saya kira anggota-anggota DPR paham itu. Nah, itu soal korupsi. Kedua, saya bilang soal yang terkait hak asasi manusia. Saya mau frankly speaking, mungkin yang lain suka atau tidak suka. KM 50. Still big question. Jelas sekali pelanggaran hak asasi manusianya. Tapi negara abai untuk to protect, to fulfill human right. Lalu apa lagi? Dia memastikan yang namanya political dynasty. Presiden Jokowi tidak mau kalau dinasti politiknya kemudian tumbang satu demi satu. Terhenti. Hati-hati dengan partai yang sekarang mungkin bisa menjadi pemenang nomor 1 atau nomor 2. Saya dengar sudah ada konspirasi untuk kemudian menumbangkan ketua umumnya. Kita lihat nanti. Katanya itu dari internal dan sahih. Saya tidak mau menyebutkan partainya. Tapi nanti dalam waktu dekat akan ada kongres luar biasa dan lain sebagainya untuk bagaimana menguasai partai politik. Dalam hal tadi, kelanjutan rezim. Nah yang keempat saya bilang alasannya adalah ada proyek-proyek, ada legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belum selesai. Yang harus dipastikan keberlanjutannya. Pertanyaannya kenapa? Kan kita bisa berimajinasi. Kalau ada proyek IKN yang jumlahnya lebih dari 500 triliun, kira-kira siapa yang mendapatkan proyek-proyek tersebut? Siapa yang kemudian memiliki kepentingan terhadap proyek yang begitu besar tersebut? Makanya kemudian harus dilanjutkan proyek tersebut. Nah, isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Qodari. Sayangnya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro. Jokowi Prabowo. Itu kalau tidak salah pada saat COVID atau sebelum COVID. Saya pernah berdebat di salah satu pada COVID. Ya. Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari 3 periode sesungguhnya. Dia sudah tahu dan bukan dia political scientist, nggak mungkin dia tidak tahu bahwa konstitusi hanya mengatakan 2 periode saja. Tapi dia lontarkan itu sebagai testing the water. Dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal 3 periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk 3 periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP, jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi, kan tinggal kesepakatan elit saja. Kalau ketua umum PDIP jadi, ketua umum Golkar jadi, Jokowi jadi, kemudian ketua umum Nasdem jadi, kemudian ketua umum PKB jadi, ketua umum PKS jadi, atau PKS nggak usah diajak. Selesai. Dan tidak perlu dengan ketua umum Partai Bulan Bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan jadi.
Tapi untung beliau bilang no, karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi, tidak 3 periode, tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga, lagi-lagi Ibu Megawati nggak setuju dan komponen society tentunya. Ya, termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nggak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh, kalau begitu nanti legacy saya, IKN dan lain sebagainya nggak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah putusan Paman Usman. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap ya semoga MK dapat mengembalikan marwahnya dan dapat dipercayakan kembali oleh rakyat Indonesia. Jadi di momentum sengketa pemilu ini, MK bisa menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti fakta yang ada yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum paslon 01 maupun paslon 03. Banyak sekali dari pengamat hukum mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan petitum yang diajukan dari paslon 01 maupun 03, yaitu untuk mengulang pemungutan suara Pilpres 2024 ini. Dan bisa saja yaitu Gibran tidak bisa mengikuti Pilpres ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.